Yang belum on cam, ayo coba on cam yuk. Yang nggak ada problem di kameranya, ayo coba on cam. Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua Tuhan pada sore hari ini. Kita telah berkumpul bersama Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, tapi Engkau selalu telah menyertai kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan ibadah DLC ini Tuhan, agar ibadah ini Tuhan, kami selesai pada tidak membawa apa-apa, tapi kita membawa firman-Mu Tuhan, pelajaran dari firman-Mu Tuhan. Dalam Yesus Halia, amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita pertama memuji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masukkan kasih-Mu tiada tara, serta pada Tuhan Rajaku. Nah, kita mau ikut gerakannya Kesha ya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, serta Raja, Dia yang perkasa. Kau kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidup. Ikuti gerakan Khalifah. Percaya menyembah. Ikuti gerakannya Kak Dendi. Kebangkitan-Mu setelah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Sekarang ikuti gerakanku ya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan
agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Oke, kali ini kita udah memuji Tuhan, kita udah meninggikan namanya. Sekarang kita mau menyembah Dia, kita mau fokus sama Tuhan, mau spend time sama Tuhan di ibadah kali ini. Ya semuanya, kita tutup mata, kita mau bertemu Tuhan sebelum kita mendengar firman. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia lihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita mulai latihan dari awal. Mendekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
supaya kehidupan lancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan jaga senantiasa. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau fokus pada Dia, kita mau bertemu Dia. Kita mau memuji namanya, meninggikan namanya. Kita mau bersyukur padanya pada minggu-minggu ini. Dia telah memberikan semua kebutuhan kita, kecukupan Dia pada kita. Dia yang selalu memberi kita. Kita mau bermazmur dengannya, kita mau menyembah Dia. Kan bisa bahasa roh, ayo kita bahasa roh. Kita mengulangkan Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar
cahaya kehidupan, memancar senantiasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami telah memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Apalagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberi hikmat Tuhan buat kami Tuhan, agar kami tahu Tuhan apa yang mau Kau sampaikan untuk kami Tuhan. Kau memberkati pembicara Tuhan yang akan berfirman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus, amin. Oke, thank you Syema. Iya. Oke, thank you buat pelayanannya ya, Syema sama Kak Rio ya. Thank you Kak Rio. Oke, hari ini nggak kerasa ya, kita sudah masuk ke bulan yang ketiga di dalam tahun ini ya, bulan Maret ya sudahan. Oke teman-teman, banyak hal yang sudah dilewati ya, terutama kita dalam tahun ini fokus kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi ya. Nah, khusus untuk bulan Maret ini kita akan berbicara spesifik tentang password ya, tentang Kingdom Password ya. Hari ini adalah seri yang pertama, oke. Nah, hari ini Kak Hendro mau bicara tentang tolong Kak langsung PowerPoint-nya tolong. Bentar ya, Kak Hendro share screen dulu. Oke, suaranya Kak Hendro jelas di tempat kalian? Oke, thank you. Ya, nah hari ini untuk seri yang pertama kakak kasih judul God's Password ya. Nah, passwordnya Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong tentang password ya, kalau kita tahu passwordnya something gitu ya, misalnya kita punya account atau punya apapun, kalau kita sudah tahu passwordnya, itu akan sangat mudah sekali, bukan? Ya, contoh nih, kita misalnya punya banyak uang gitu ya, punya banyak uang, kita ke mesin ATM gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu passwordnya, kita nggak tahu PIN-nya. Itu bakalan berabe banget nggak sih? Nah, demikian juga dengan hidup kita, teman-teman. Kalau kita punya segala-galanya gitu ya, tapi kita nggak tahu passwordnya, nah itu jadi masalah gitu ya. Jadi makanya di sini password di sini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita nggak tahu passwordnya itu akan susah sekali, tetapi kalau kita sudah tahu passwordnya akan gampang sekali. Kuncinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh Tuhan menyembah, kami boleh benar-benar Tuhan merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dan hadirat-Mu Engkau berdiam di dalam hati kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu Tuhan jatuh pada tanah yang baik, tanah yang subur Tuhan, yang akan berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ini bukan hanya kami dengar Tuhan, tetapi akan mengubahkan hidup kami, akan membuat kami semakin mengerti, mengenal Engkau, pribadi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya nggak ada seorang pun Tuhan yang dapat mencuri firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang dilepaskan, setiap firman yang ditabur, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan dia akan mengerjakan Tuhan di dalam hidup kami, dan itu pasti akan berhasil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk terima kebenaran-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Oke. Nah, teman-teman, berkali-kali Kak Andrew sudah bilang ya, kalau kasih Tuhan itu tidak pernah bersyarat ya kan. Bulan yang kemarin kita berbicara banyak sekali tentang kasih gitu ya, terutama kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita.
Seperti di Efesus 3 ayat 18 dikatakan apa? Supaya kita bisa mengerti betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan di Roma 5 ayat 8 dikatakan Tuhan itu sudah mati di kayu salib pada waktu kita sudah hidup benar, teman-teman, tapi pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih sampah, pada waktu kita semua tidak layak mestinya terima itu, tetapi Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita pada waktu kita berdosa. Itu kasih Tuhan, nggak ada syaratnya. Tidak ada syarat apapun Tuhan mengasihi kita. Tetapi yang kedua, janji Tuhan itu selalu bersyarat, teman-teman. Janji Tuhan itu selalu dikasih password sama Tuhan. Ya, dikasih password sama Tuhan. Kalau kita belum melakukan sesuatu, ya, janji itu tidak akan maksimal di dalam hidup kita. Nah, sama kalau seperti yang Kak Endro tadi sudah di pembukaan Kak Endro sudah bilang, kalau kita nggak tahu passwordnya itu akan bakal susah. Tapi kalau kita sudah tahu passwordnya itu akan memudahkan kita. Ya, dengan kita tahu passwordnya, kita akan bisa menikmati setiap fasilitas yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak tahu, rugi sendiri gitu ya teman-teman ya. Contoh ya, tadi yang contoh yang mesin ATM tadi, kamu boleh punya semuanya, kamu boleh punya uang yang banyak, tapi kalau kamu nggak punya passwordnya, kamu nggak tahu cara untuk ngambil uang itu, ya nggak tahu passwordnya, kamu nggak akan bisa ambil uang itu, teman-teman. Sama juga dengan janji Tuhan yang sebegitu banyaknya, tapi kalau kita nggak pernah tahu passwordnya, ya kita nggak akan bisa menikmati janji-janji Tuhan itu. Betul ya? Oke, next. Nah, seperti apakah janji Tuhan itu kayak apa sih? Ya, di Mazmur siapa sih yang boleh terima janjinya Tuhan itu siapa sih? Nah, ini nih, di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi siapa yang diberitahukan perjanjiannya Tuhan itu, siapa yang diberitahukan adalah orang yang bergaul karib dan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita cek hubungan kita, kalau kita nggak pernah berhubungan, nggak punya koneksi sama Tuhan, ya, kita nggak akan bisa tahu janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah takut, nggak pernah belajar untuk takut akan Tuhan, kalau kita nggak pernah menghormati Tuhan, ya bagaimana Tuhan bisa percayakan janji Tuhan yang sebegitu besar di dalam hidup kita? Ya, di terjemahan yang lainnya perjanjiannya itu dikatakan secret. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasianya, ya, perjanjian itu dikatakan juga secret gitu ya. Perjanjiannya itu akan diberitahukannya kepada mereka, dan rahasianya itu akan diberitahukan kepada setiap kita. Sandro, kepada siapa lagi? Julius, kepada Karel, kepada Brian, kepada Aldo, kepada Christian, ya, kepada setiap kita. Oke? Nah, teman-teman, clear ya sampai sini ya. Jadi di Mazmur, di Raja Daud ini paling tahu. Jadi kalau mau tahu janjinya Tuhan, kalau mau tahu rahasianya Tuhan, dia tahu persis, yaitu apa? Punya koneksi dengan Tuhan. Sama dengan kita, setiap kita punya handphone, betul ya? Setiap kita punya kuota. Tetapi bayangin kalau kuota itu tanpa sinyal, ya, akan sia-sia. Walaupun kuotanya banyak sekali, tapi kalau nggak ada sinyal, ya, itu nggak ada koneksi, ya sama aja dengan bohong gitu ya. Nggak akan bekerja handphone kita gitu ya. Nah, are you ready to unlock the secret? Ya, semua siap ya untuk tahu ya gimana rahasianya? Oke, siapin catatannya ya, catatannya dicatat ya, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Ingat, hari ini Kak Andro nggak mau kalian cuma dengar lewat telinganya, ya. Tetapi hari ini Kak Andro mau kamu dengar dengan hatimu. Ya, dengar dengan hatimu, bukan hanya masuk kanan keluar kiri, ya, tetapi dengar dengan hatimu. Tuhan pasti ubahkan hidup kamu hari ini kalau kamu mau buka hatimu hari ini. Amin. Oke. Yuk kita buka sama-sama di Yohanes 1 ayat 1 dulu ya. Ini Kak Indro langsung tulis soalnya
sekalian ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, teman-teman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, siapa firman itu? Firman itu Allah sendiri. Allah itu siapa? Allah itu firman. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 ini jelas-jelas diawali dengan suatu rahasia yang sangat besar gitu ya. Kan kita kan kadang-kadang nggak tahu apa sih Kak firman itu ya. Firman itu ya kan cuman tulisan biasa Kak. Firman itu kan ya cuman ya ketikannya penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia gitu ya. No, enggak. Tetapi di sini dikasih definisi secara khusus. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Amin. Sekarang jelas ya, ini rahasia yang pertama ini. Kalau kita mengerti ini, ya, ini akan mengubahkan hidup kita, ya. Karena firman itu Allah sendiri dan Allah itu firman. Nah, kalau kita mengenal Tuhan berarti kita harus kenal dengan firman-Nya, ya. Kan tema kita tahun ini adalah kita mau mengenal Tuhan dari berbagai macam sudut ya. Dari sudut kasihnya kemarin ya. Terus kalau yang bulan pertama itu dari sudut apalagi? Dari sudut rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita kenal Tuhan, kita harus kenal firman-Nya. Dengan kenal firman-Nya kita tahu apa aja sih tujuannya apa? Kita ngerti pribadinya Tuhan, ya. Pribadi Tuhan itu seperti apa? Karakter Tuhan itu seperti apa? Kasihnya Tuhan itu bagaimana? Yang sudah kita bahas di bulan lalu. Kuasanya Tuhan kayak apa? Nah, tujuannya itu adalah supaya kita benar-benar mengerti pribadi Tuhan, mengerti karakter Tuhan, mengerti kasih Tuhan dan kuasanya. Bukan hanya cuman sekedar tahu, tapi mengerti dan memahami. Goalnya adalah supaya kita semakin taat, ya, dan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Kita kenal Tuhan tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, di ayat yang lain kan kita adalah murid-muridnya. Tujuan murid apa? Tujuan murid adalah serupa dengan gurunya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita adalah murid-murid Yesus. Tujuan goal akhir kita adalah keserupaan dengan Yesus. Tujuan dari pengenalan kita akan Tuhan adalah supaya hidup kita setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itu. Bentar. Nah, yuk kita sama-sama buka, sama-sama kita mau merenungkan dari Mazmur 119. Mazmur 119. Bentar ya, Kakak buka dulu. Sabar ya. Mazmur 119 ayat 97. Nah, di sini dikatakan bahwa Kak Endro akan bacain ke kalian, ini tujuannya apa sih Kak tujuan firman Tuhan? Ini ya, salah satunya di sini nih. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Berarti apa? Yang dicintai apa? Firman Tuhan. Taurat itu firman ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Nah, di ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Di sini dijelaskan apa? Perintah Tuhan itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Nih, bahkan musuh-musuhmu ya, itu dibuat kalah sama kamu. Karena apa? Karena kamu mengerti tentang mengenal tentang Yesus secara pribadi di dalam hidupmu. Ya, Tuhan janji kalau kamu kenal Yesus di dalam hidupmu, maka kamu siapa sih yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada. Karena apa? Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada. Bahkan iblis pun nggak ada. Nggak ada lawannya gitu loh. Kita nggak akan ada lawan yang sebanding dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mengadakan pertukaran di dalam hidup kita. Ya,
pertukaran atas dosa kita, pertukaran atas sakit penyakit kita, pertukaran atas kutuk kita. Nah, semuanya itu sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib, ya. Jadi nggak ada lagi musuh-musuh yang dapat menghancurkan kita. Karena apa? Karena kita lebih lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kalau kita lebih bijaksana, pasti kita dapat mengalahkan musuh kita. Intinya seperti itu, ya. Oke. Selain itu apa, Kak? Di ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Ya, kamu akan jadi lebih berakal budi daripada semua pengajarmu. Baik itu pengajar di sekolah, ya. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kamu, ya, jauh lebih daripada apa yang diajarkan gurumu, dosenmu, bahkan kakak sendiri, atau Kak Dendi, atau siapapun, Kak Hana sekalipun, itu enggak ada yang lebih jago untuk ngajari kamu selain firman sendiri yang jago ngajarin kamu. Ya, jadi firman Allah itu yang akan ngajarin kita. Dan kalau kamu belajar dari firman, ya, bukan belajar dari Kak Hendro ataupun Kak Dendi ataupun Kak Hana, kalau kita belajar dari firman, kita akan jauh lebih berakal budi daripada semua pengajar-pengajar kita. Baik itu pengajar di sekolah, ya, maupun pengajar-pengajar rohani, ya. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah, nanti di minggu yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara merenungkan, gitu ya. Nah, di ayat 100 dikatakan seperti ini. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi bukan sok tahu ini maksudnya ya, bukan sok tahu, bukan sok kurang ajar kepada orang tua kita, enggak. Tetapi bahkan firman Tuhan itu mengajarkan lebih daripada yang orang tua kita ajarkan, ya. Orang tua kita mengajar ya sebatas itu, tetapi kalau firman Tuhan mengajar, itu akan mengubahkan hidup kita. Seluruh hidup kita akan berubah. Kalau orang tua mungkin terbatas dalam mengajar kita, tetapi Roh Kudus itu adalah guru yang tidak pernah terbatas untuk ngajarin kamu, sehingga membuat kamu jauh lebih mengerti daripada orang-orang yang tua. Ya, tua itu adalah masalah usia, tetapi untuk kamu mengerti dan kamu menjadi bijaksana itu karena firman Tuhan. Ya, jadi di firman yang lainnya dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul ya? Karena apa sih? Karena kita lebih berhikmat. Kenapa kok lebih berhikmat? Karena kita punya firman, teman-teman. Berbahagialah kalau teman-teman diajar atau dibesarkan di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi bagaimana, Kak? Keluargaku nggak pernah ngajarin aku tentang firman Tuhan. Gimana ini? Aku nggak pernah kenal siapa Tuhan. Roh Kudus yang akan ajarin kamu. Bagaimana kamu mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidupmu. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Yang notabene firman-Nya itu adalah Dia sendiri. Oke ya, teman-teman ya, lanjut ya. Oke, di ayat 100 sampai 101 sampai 102. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu dan Engkaulah yang mengajar aku. Jadi, siapa yang membuat kita tidak berjalan kepada kejahatan? Siapa yang menahan kaki kita supaya kita tidak berbuat jahat? Firman. Tepat sekali, firman. Ya, yang membuat kita tidak berjalan lagi di dalam dosa, yang membuat kita tidak lagi melakukan dosa, yang membuat kita tidak lagi nonton film porno, yang nggak membuat kita lagi melakukan onani, masturbasi dan lain segala macamnya, yang membuat kita nggak berbohong, yang membuat kita nggak melawan orang tua, yang membuat kita nggak nyontek. Siapa itu? Firman. Ya, firman itu yang akan memegangi kamu, memegangi kakimu supaya kamu tidak berjalan pada jalan-jalan yang salah. Ya. Dan di ayat 102 dikatakan bahwa sebab Tuhanlah engkaulah yang mengajar aku. Jadi yang mengajar kita itu adalah izinkan Tuhan sendiri yang mengajar kita. Sepandai-pandainya Kak Hendro mengajar, sepandai-pandainya Kak Dendi, mungkin jauh lah ya Kak Hendro nggak bisa ngajar yang baik gitu ya. Tetapi Kak Hendro percaya bahwa kalau Yesus sendiri yang ngajarin kita, Roh Kudus yang ngajarin kita, firman yang ngajarin kita, itu akan mengubahkan hidup kita. Hidupmu nggak akan pernah lagi sama karena firman itu loh yang ngajarin kamu. Ya. Oke. Nah,
103, Kak Endro lanjutkan di 103. Betapa manisnya janjimu itu bagai langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ini luar biasa ya. Ini si Daud ngomong sama Tuhan itu kayak gitu. Daud ini memang pandai untuk berbicara, untuk berpantun gitu ya. Nah, di ayat 104 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Jadi, firman Tuhan itu memberikan kita pengertian. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengertian. Ya, teman-teman ya. Firman Tuhan itu memberikan pengertian, bukan hanya cuman sekedar pengetahuan. Ya, karena firman Tuhan itu apa? Mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan kita, ya. Di 2 Timotius itu firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, ya. Itu adalah fungsi dari firman Tuhan. Ya, itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, jadi kalau kita dekat sama firman, pasti kita benci sama dosa, teman-teman. Kakak ulangi lagi ya. Eh, kalau kita cinta akan firman, pasti kita akan benci segala dosa. Itu intinya. Ya, kalau firman itu tinggal di dalam kita, dosa itu nggak akan nempel di dalam hidup kita. Itu aja sih. Ya, di 105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Ya, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Kemana kita akan melangkah, Tuhan akan tunjukkan. Ya, bahkan di Mazmur 25 ayat 14 tadi dikatakan apa? Rahasianya akan diberikan kepada kamu kalau kamu bergaul karib dengan Tuhan. Jadi pelita itu apa? Pelita itu yang menerangi kita. Jadi kita bisa tahu, oh jalan mana, pintu mana yang harus aku buka dengan kunci apa gitu ya. Pintu yang ini harus aku buka dengan kunci yang ini. Pintu yang itu harus aku buka dengan kunci yang itu. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman kan punya ini ya, punya ruangan banyak ya di rumah kalian ya. Ada ruang makan, ada ruang tamu, ada pintu depan, pintu belakang, pintu pagar. Kuncinya beda-beda nggak? Beda-beda. Ya, nggak mungkin kuncinya sama. Bayangin kalau kuncinya sama, gimana gitu ya? Enggak, pasti beda-beda gitu ya. Nah, teman-teman, demikianlah juga dengan firman Tuhan, ya. Dia itu menjadi pelita bagi kaki kita untuk membuka setiap pintu yang kelihatannya tertutup bagi kita. Ya, mungkin ada sebagian dari kamu kekurangan hikmat. Tuhan, aku tidak terlalu berhikmat. Tuhan akan berikan kunci hikmat. Tuhan, aku terikat dalam pornografi. Tuhan akan berikan kunci, yaitu firman Tuhan sendiri, untuk kamu lepas dari pornografi. Tuhan, aku masih berbohong, aku suka masih berbicara kotor dengan mulutku. Tuhan akan kasih kunci untuk kamu bisa lepas dari bohong ataupun mulut yang nggak baik itu. Nah, seperti itulah firman Tuhan, teman-teman. Nah, dari sini berarti kita belajar bahwa seperti yang di 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, firman Tuhan itu berfungsi mengajar, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itulah fungsi-fungsi dari firman Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, di Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan seperti ini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepada firman-Nya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap. Ini Kak Hedro kasih tulisan merah-merah ya. Jadi jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, tinggal ya. Tinggal itu berarti firman itu tidak kita tinggalkan, tapi kita biarkan firman itu kita simpan di dalam hati kita, simpan dalam pikiran kita. Bukan cuma hanya di telinga kita masuk kanan keluar kiri, yang seperti Kak Hendro tadi katakan, enggak, tapi simpan di dalam hatimu. Dan kalau firman itu ada di firmanku tetap di dalam kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Nah, salah satu ciri murid Yesus adalah kalau kamu tetap di dalam firman, ya. Nah, kalau kamu tidak tetap di dalam firman, berarti kamu bukan murid. Bisa jadi kamu cuman hanya penggemarnya Yesus. Bisa jadi kamu cuman hanya jadi fansnya Yesus. Ya, tetapi bukan muridnya Yesus. Tetapi kalau kita
adalah anak-anak Allah, kita adalah murid-murid Yesus, mestinya firman itu tetap tinggal di dalam hidup kita. Nah, dan ini ya, yang berikutnya nih. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, seperti yang Kak Andrew tadi katakan, tadi untuk kunci untuk pornografi ada juga, kunci untuk segala hal di dunia ini sudah ada kuncinya, teman-teman. Ya, kuncinya di mana? Di dalam Bible kalian, ya, di dalam firman Tuhan. Ya. Oke? Dan itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa aja? Dari setiap ikatan, dari setiap belenggu, dari setiap penyakit, dari setiap keterikatan, dari setiap dosa. Firman itu yang akan memerdekakan kita. Nah, contoh ya. Contohnya di mana? Contohnya di Markus nih. Kak Hendro akan bacain untuk kalian. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang-orang membawa kepadanya seorang yang tuli, yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, dan ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun, tapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Intinya ada orang yang tuli dan orang yang gagap yang nggak bisa ngomong ya. Tetapi pada waktu Yesus berkata dengan firman-Nya, pada waktu kunci itu dibukakan untuk pintu yang tertutup tadi, maka semuanya akan terbuka. Seketika itu juga. Teman-teman mungkin yang kita alami nggak seperti orang yang tuli sama buta ini ya. Mungkin kita masih jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Kak Endro pun juga masih sama dulunya gitu ya. Jatuh bangun setelah Kak Endro bertobat sekitar tahun berapa itu ya? Tahun 2010 ya. Selama 2010 berarti kalau sekarang 2021 berarti udah 11 tahun Kak Endro ikut Yesus gitu ya. Nah, dalam 11 tahun ada up and down di dalam hidupnya Kak Endro. Yang nggak selalu mulus terus, enggak, ada kalanya Kak Endro malas berdoa, iya, ada kalanya malas merenungkan firman, sering, ada kalanya Kak Endro masih berbohong, iya, ada kalanya Kak Endro masih melakukan dosa, iya banget. Tetapi setiap kali Kak Endro jatuh, Kak Endro bangun. Setiap kali Kak Endro jatuh, Kak Endro bangun. Kak Endro mungkin nggak ngalami apa yang dialami oleh orang yang tadinya tuli dan bisu tadi yang tiba-tiba langsung bisa ngomong dengan baik gitu ya. Mungkin Kak Endro masih gagap-gagap ngomongnya. Mungkin Kak Endro masih jatuh bangun dalam dosa pornografi dulunya sebelum benar-benar terlepas dari dosa itu. Nah, apa yang Kak Endro lakukan teman-teman? Kak Endro ngalami prosesnya Tuhan. Kak Endro tetap mau jalani prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan itu mungkin bisa langsung instan, seperti yang dialami oleh orang yang tadi yang mengalami mujizat. Tetapi ada kalanya juga firman Tuhan itu membutuhkan proses di dalam hidup kita. Baik itu proses kesembuhan, proses apalagi proses pemulihan di dalam hidup kita. Kak, aku nggak bisa ngampuni orang tuaku misalnya. Kak, aku nggak bisa ngampuni orang lain misalnya, atau apapun. Proses pengampunan pun itu butuh proses, teman-teman. Tetapi yang pasti bahwa firman itu akan bekerja di dalam hidup kita dan pasti mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Semakin setiap hari semakin serupa dengan Yesus. Yang dulunya Kak Endro jatuh bangun. Tetapi jatuh bangunnya itu bukan jatuh ndelosor terus nyungsep gitu, enggak teman-teman ya. Tetapi naik, ada kenaikan, jatuh lagi, semakin naik.
jatuh lagi semakin naik. Sampai suatu ketika benar-benar kita dimerdekakan oleh firman itu. Karena Tuhan sendiri bilang, anak itu yang akan memerdekakan kamu. Firman itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang nggak pernah percaya gitu ya? Yang kita cuman nggak percaya atau cuman sekedar cuman sekedar tahu lah, firman itu memerdekakan kita ya. Oh gitu ya. Atau apa ya, sikap apatis kita mungkin ya. Karena apa? Karena seringkali kita banyak dibohongi gitu ya. Siapa di sini yang pernah dibohongi? Nah, sering ya? Sering nggak dibohongi? Digombali, dibohongi, terus diapain lagi? Di PHP, di PHP. Nah, kayak gitu. Nah, setiap kita mungkin sering dibohongi ya. Bahkan ya, bahkan berapa hari yang lalu ya? Berapa hari yang lalu Kak Hendro itu masih bisa dibohongi, tahu nggak? Jadi aduh, ya intinya pokoknya Kak Hendro transaksi online gitu ya. Ternyata Kak Hendro dibohongin tuh. Wah, bisa-bisanya ya. Padahal Kak Hendro ini termasuk orang yang hati-hati, nggak sembarang transaksi dengan orang yang nggak dikenal. Ya memang Kak Hendro ini gampang percaya sih gitu ya. Nah, tetapi kelihatannya meyakinkan gitu ya. Instagramnya meyakinkan, tokonya meyakinkan, followersnya banyak, aktif lagi, dan lain segala macamnya. Chat-chatnya juga aktif gitu ya. Nah, Kak Andrew percaya, akhirnya Kak Andrew transaksi. Ternyata bodong, teman-teman. Nah, setiap kita kadang-kadang udah capek dengan yang namanya dibohongi. Betul ya? Capek. Bisa kecewa, bisa... Reaksinya kalau kita dibohongin apa? Kecewa. Terus, apalagi? Ada yang kasih contoh? Kasih ini deh, coba dibuka mic-nya. Apa perasaanmu waktu kamu dibohongi? Ayo, Kak Endro ingin tahu beberapa reaksi dari kalian. Ada yang bisa bantu Kak Endro? Kalau kamu dibohongi, kamu akan titik-titik. Ayo, cepat. Dibuka mic-nya. Halo? Marah. 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 Satu lagi deh, satu lagi. Kecewa. 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 Oke, terima kasih. Tolong di-mute lagi ya. Tolong di-mute lagi ya. Oke. Marah, kecewa, terus aduh gitu banget ya. Pokoknya nggak enak gitu ya. Nah, ini teman-teman, janjinya Tuhan itu seperti ini di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi teman-teman, hari ini kita mengerti rahasia yang besar ini, ya. Kita ngerti rahasia yang besar ini. Kalau firman itu sudah keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil apa yang Tuhan sudah suruhkan supaya firman itu bekerja. Jadi teman-teman, kalau kita punya masalah apapun, lepaskan firman atas setiap masalahmu. Berakar di dalam firman. Dan percayalah bahwa firman itu akan mengubahkan hidupmu. Firman itu akan mengubah masalahmu. Firman itu akan bekerja di dalam hatimu, bekerja di dalam hidupmu. Dan lihat bahwa janji Tuhan ini tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Ya, Tuhan sendiri yang berjanji, jika firman-Ku yang keluar dari mulutku ini, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sampai berhasil. Kak, aku sudah confess firman atas pergumulanku, tapi kenapa Kak masih tetap aja sama? Kak, aku sudah berdoa untuk papa mamaku, tapi kenapa kok masih melihat mereka masih bertengkar terus? Kayaknya nggak ada perubahan, Kak. Dengerin baik-baik bahwa firman, ingat baik-baik ayat ini. Tuhan itu bukan PHP buat hidup kita. Setiap kali kamu mungkin dapatin bahwa firman itu kelihatannya tidak bekerja di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan itu adalah firman. Dan dia tidak akan seperti, dan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia
Dia tidak seperti manusia yang lain. Kak Hendro masih bisa berbohong, Kak Dendi masih bisa berbohong. Tetapi Tuhan tidak pernah berbohong di dalam hidup kita. Suatu saat Kak Hendro bisa mengecewakan, suatu saat Kak Dendi bisa mengecewakan, suatu saat Kak Hana bisa mengecewakan, Kak Lisa bisa mengecewakan, Kak Elita bisa mengecewakan, semua orang bisa mengecewakan. Tetapi ada satu pribadi yang nggak pernah mengecewakan hidup kita, yaitu Yesus sendiri di dalam hidup kita. Amin teman-teman. Dia bukan seorang pembohong, ya. Di Bilangan 23 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Jelas-jelas di sini dikatakan bahwa Allah bukan manusia dan Allah bukan pembohong. Kak Hendro mungkin pembohong, Kak Dendi pembohong. Semua manusia di muka bumi ini pembohong. Tetapi Yesus itu tidak pernah bohong di dalam hidup kita, teman-teman. Alami pribadinya, alami firman-Nya, alami kuasa firman-Nya. Dan firman-Nya itu akan mengubahkan hidupmu. Berakar di dalam firman-Nya. Sampai firman itu mengubahkan hidupmu. Renungkan firman-Nya, supaya firman itu bekerja di dalam hatimu. Hari ini kakak mau semua kita ambil komitmen, ya, make a commitment today. Apa? Komitmennya apa? Ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Apa yang kita masukkan, ya? Garbage in, garbage out. Terus sering kali mengatakan hal itu ya. Kalau kita makan sampah, yang keluar itu sampah. Makanya harus kita makan yang baik, ya. Jadi kita makan apa nih? Input kita harus apa nih? Input kita adalah firman Tuhan mulai dari hari ini. Amin. Prosesnya gimana? Nanti Kak Valen sama Kak Dendi akan jelasin gimana cara proses supaya firman Tuhan itu bisa keluar jadi output. Gimana caranya? Nanti untuk bagaimananya, Kak Valen sama Kak Dendi akan menjelaskan hal itu untuk minggu-minggu ke depan. Ya. Nah, yang pasti outputnya apa? Semua kalau inputnya adalah firman Tuhan, outputnya harus baik ya. Outputnya adalah keserupaan dengan Yesus. Kalau kita masukin firman di dalam hidup kita, maka yang keluar itu adalah firman juga. Yang keluar itu adalah perbuatan baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik. Terus kemudian tingkah laku yang baik, ya. Pikiran yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar. Itu yang akan terjadi pada output kita kalau kita memasukkan hal yang baik, memasukkan firman Tuhan yang baik. Jadi buat mulai dari hari ini, pegang satu firman atau beberapa firman, ya, dan itu berakarlah di firman itu, dan lihat bahwa firman itu mulai bekerja di dalam hidup kamu. Amin, teman-teman. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, ya, satu lagu aja, nggak lama-lama ya. Lagunya lagunya ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bisa ya? Oke. Oke, yuk kita ambil sikap hati yang baik. Hari ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Ya Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
firman-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Dia Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini kakak mau tanya kepada kalian, siapa dari antara kalian yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa di sini dari kalian yang mau komitmen untuk mengasihi firman Tuhan lebih daripada segalanya? Taruh tangan kananmu di dadamu. Nggak ada satu orang pun yang lihat engkau. Hanya engkau dan Tuhan yang berbicara secara khusus pada sore hari ini. Ya Yesus, siapa lagi? Adakah lagi yang mau berkomitmen hari ini? Biarlah hari ini firman itu mengubahkan hidupmu. Biarlah hari ini firman itu bukan hanya jadi sebatas pengetahuan di dalam hidupmu, tetapi firman itu berakar kuat di dalam hatimu dan akan mengubahkan cara berpikirmu, mengubahkan cara kamu berbicara, mengubahkan cara kamu bertingkah laku. Dan itu yang akan firman kerjakan di dalam hidup kita sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang sudah ditaruh di dalam dada mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu setiap orang-orang itu. Kami percaya Tuhan, hamba mungkin sudah selesai berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus, Engkau terus mengoperasi hati kami, memperbaiki pola pikir kami, mengubahkan cara berpikir kami, sehingga kami bisa, Tuhan, Engkau mampukan kami untuk berubah, baik itu secara perkataan, perbuatan, dan perilaku kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, biarlah firman itu bekerja di dalam hidup kami, bukan hanya sebatas pengetahuan di dalam hidup kami, tetapi benar-benar kami mengerti, menjadi rema dan mengubahkan hidup kami, sampai hidup kami berubah. Dan kami terlalu percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan sanggup untuk mengubahkan kami. Apa yang gak mungkin bagi manusia Tuhan, sangat mungkin bagi Allah Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami percaya saat kami berjumpa dengan Yesus, hidup kami pasti berubah. Saat kami berjumpa dengan firman-Mu, hidup kami pasti tidak akan lagi sama. Terima kasih Tuhan untuk untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang tetap Tuhan memberitahukan, mengajar kami terus-menerus sampai kami mengerti. Terima kasih Yesus, hamba sudah selesaikan semuanya. Biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus bekerja terus di dalam hatimu masing-masing. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, Kak Hendro langsung pengumuman aja ya. Ada beberapa pengumuman yang penting. Minggu depan jangan lupa kita akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita ya. Harus on time ya. Harus O2, on time dan off cam enggak ya. Senang ya kalau kalian off cam ya. On cam maksudnya ya. On time sama on cam. Terus yang kedua, Hops sama live group seperti biasanya ya. Hops setiap hari Senin dan Jumat. Kemudian kalau live groupnya tiap hari Rabu ya. Jam 7 kecuali komselnya Kak Elita. Terus kemudian yang berikutnya sudah berjaman kudus sudah. Oke, terus kemudian Kak Tika ya. Jadi kita ada Kak Tika. Mana Kak Tika? Kak Tika bisa dilambaikan tangannya. Ya, Kak Tika untuk bulan ini ya. Untuk bulan ini akan menjadi salah satu kakak yang akan pegang komsel juga. Oke, congrats ya Kak Tika ya. Oke. Nah, jadi ada komselnya Kak Tika ya yang akan rilis di bulan ini ya. Oke. Satu lagi. Adakah jiwa baru di sini? Ada teman baru di sini? Sebentar, Kak Andrew lihat dulu. Teman baru. Oke.
Oke. Oh, Hans. Halo Hans. Ya, Hans ini sudah lama ya, Hans. Hai Hans. Oke, kalian terus sambut Hans ya. Kalau di ibadah mungkin jarang kelihatan ya, tapi di Komsel sering ya Hans ya. Oke, thank you Hans. Terus kemudian ada lagi satu kakak yang kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Oke ya. Siapa itu? Ya, kalau minggu lalu mungkin Kak Lisa lupa untuk mengenalkan ya. Ya, kita zoom. Kak, ayo Kak di spotlight. Iya, ini ya. Nah, ini siapa nih? Ini adalah member barunya, ibu barunya di DLC ya. Nah, selain ibu-ibu yang lain, selain Bu Lisa ya, ada ibu baru juga. Nah, namanya Kak Fani. Oke, Kak Fani, kenalin dong siapa namanya, terus kemudian kerjaannya apa, terus kemudian apa sih yang apa ya? Ya, pokoknya apa yang Kak Fani mau sampaikan ke adik-adik ini. Ya, itu aja. Ayo, singkat aja Kak Fani. Yuk. Oke, halo, shalom semuanya. Shalom. Ya, tadi udah dikenalin namanya Kak Fani. Kerjaannya apa? Pekerjaannya guru mereka. Ya. Ya, semoga teman-teman ya, semangat ibadahnya, tetap semangat melayani Tuhan juga. Oke, thank you. Oke, singkat, padat, dan jelas. Oke, thank you. Oke, Kak Dendi silakan ditutup di dalam doa, kemudian kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah untuk setiap kami. Kalau bulan ini kami belajar untuk mengasihi Engkau melalui obey dengan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai Tuhan, apapun yang kami kerjakan bulan ini, Tuhan juga pakai. Kalau ada campaign-campaign yang akan kami rilis, benar-benar Tuhan lakukan untuk mengubahkan pikiran kami. Ada metanoia, ada perubahan pikiran di dalam pikiran kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga diingatkan untuk berdoa untuk bangsa kami, di mana ini adalah saat yang menentukan untuk bangsa ini sedang melakukan vaksinasi besar-besaran, ada banyak pergunjingan di kanan kiri. Tuhan berikan hikmat untuk Pak Jokowi dan jajarannya, berikan hikmat juga untuk setiap orang yang melakukan vaksinasi, orang-orang yang menolak Tuhan lembutkan hatinya supaya mau, dan agar pandemi ini segera berakhir Tuhan. Dan keadaan ekonomi segera pulih, dan banyak orang-orang yang hari ini menganggur juga mendapatkan pekerjaan. Kami tidak hanya berdoa untuk bangsa ini, tapi kami juga memiliki jawaban, dan kami juga mau melakukan sesuatu. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan. Kalau Tuhan ingin menjawab doa untuk bangsa ini, biar Tuhan mulai dari anak-anak-Mu lebih dulu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kami hari ini, kalau kami akan kembali ke dalam lingkungan kami setelah kami Zoom ini, biar kami terus menjadi berkat untuk setiap orang yang kami jumpai, untuk keluarga kami, untuk papa mama kami. Tuhan berikan kesehatan juga Tuhan. Engkau pergi dari sini, Engkau diberkati, Engkau dikuduskan oleh Tuhan, dan apapun yang Kau dibuat menjadi berhasil. Engkau akan naik dan tidak turun, biar sinar wajah Tuhan menyinari Engkau setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, God bless you. See you. Pak Hendro. Lord, you are good, and endure it forever.